Welcome to our podcast. Razera. Dengan topik Ikigai for a new journey. Halo semuanya, senang banget bisa kumpul sama kalian lagi. Tahu nggak sih, kemarin aku habis dari Glodok, temenin mamaku belanja. Terus ada orang asing yang ngajak aku berbicara dengan bahasa yang unik. Kurang lebih kayak gini. Taja hao, wolai, jeshao, wo, ziji. Wo Shinmin, Rafael Wicaksono. Nimen Kei, Jiawo, Rafael. Jinian, Shiliu, Suile. Chai PL, Kaozhong, Suexiao. Woshi, Kaohsiung, Nianji, Social, Sanpan, de Shueishan. Oh, aku tahu itu bahasa Mandarin. Aku juga bisa nih. Tacha hao, wolai ciso wucici. Wo Xingming Zevanya Angelica Henriana. Nimen kei Jawo Zevanya. Jinian Seliu Suile. Chai PL tu Kaohsiung Suexiao. Wo shi Kaohsiung Nianji Social Tri Pan de Shueishan. Jangan salah, aku juga bisa dong. Taja hao, wolai xiao wo zhi. Wo Xingming, Risera Amanda Keilani. Ni men kei jiao wo Risera. Jinian Seliu Suile. Chai PL tu Kaohsiung Suexiao. Wo shi Kaohsiung 2年级 Social 3班的学生。这里我们给你们看我的作业kan yuk. CL Timusye, gaya hidup berkelanjutan. Teman-teman, akhir-akhir ini fisikku mudah terasa lelah. Aku juga merasa malu karena orang lain di sekitarku mengejek karena kondisi fisikku. Kira-kira aku kenapa ya? Kalau menurutku, kamu kurang beraktivitas fisik secara rutin dan kamu juga punya fixed mindset. Menurut kalian, aku harus melakukan aktivitas fisik seperti apa? Kalau menurutku, kamu mulai dari aktivitas fisik yang bisa terbilang ringan saja. Contohnya seperti jogging atau lari. Asalkan kamu rutin menjalankannya, pasti hasilnya akan sesuai keinginanmu. Kalau fixed mindset itu gimana? Fixed mindset itu kamu tidak bisa menerima perubahan di dalam diri kamu dan juga pemikiranmu tidak mengalami perkembangan. Oh, aku merasakan hal itu sih di dalam diriku. Aku jadi keinget sesuatu nih. Ceritamu tadi mirip seperti artikel yang pernah kubaca, yaitu pada masa Auf-Klaruk, yang dimana manusia sudah berpikir secara rasio, yaitu dengan kemampuan akalnya dapat menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Berarti aku harus mencontoh dari hal itu ya? Iya benar, karena dengan kamu berpikir secara rasio, kamu bisa mendapatkan ide dan menghasilkan sebuah teknologi loh. Dan juga sebuah teknologi itu tak lepas dari sistem teknik yang menyokongnya. Dan bila mana teknologi tersebut digunakan secara baik, bisa menghasilkan peluang yang baik dan sesuatu yang besar. Contohnya bangsa kita. Maksudnya dari bangsa kita? Maksudnya perwujudan dari bangsa kita itu adalah ibu kota negara baru, Nusantara. Oh, yang letaknya di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara ya? Iya betul Tris. Dari yang pernah aku pelajari, IKN ini termasuk perwujudan nyata dari pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi segala kebutuhan manusia, dan juga menghargai keanekaragaman hayati serta penggunaan untuk jangka panjang.
Keren banget dong ya. IKN ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, yaitu dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumbuh di Pulau Jawa saja. Tapi di balik itu semua ada dampak buruknya nggak sih? Kalau ada, apa ya? Tentu ada. Bisa kita lihat dari banyaknya pengangguran akibat kurang memiliki keterampilan dan produktivitasnya yang masih rendah. Dampaknya, terjadi kemiskinan di antara masyarakat. And then, Rafael, what's your opinion about this? In my opinion, there is no job vacancy. Yes, I think so too. I suggest the government should make a job training center for increased soft and hard skill citizen. Aku masih penasaran sama IKN nih. Kenapa ya letaknya berada di Kalimantan? IKN terletak di Kalimantan karena lapisan tanah di wilayah Pulau Jawa, terutama Jakarta, mulai berkurang. Diakibatkan pembangunan gedung-gedung sehingga daerah resapan air berkurang. Wah, bisa jadi itu efek dari global warming. Benar juga ya. Makanya sekarang banyak penanaman pohon yang digalakkan berbagai orang. Menarik, aku pernah baca beritanya di koran tuh. Wih, terus nilai-nilai kehidupan apa yang bisa kamu ambil? Setelah aku baca, tadi aku bisa menyimpulkan nilai-nilai kehidupan berupa nilai moral dan nilai sosial, di mana pemerintah peduli terhadap kesejahteraan lingkungan untuk pemanfaatan orang banyak, serta adanya sikap gotong royong dalam penanaman pohon tersebut. Dengan adanya nilai-nilai itu semua, pemerintah dengan masyarakat aktif bersinergi dalam mewujudkan demokrasi nggak sih? Tepat sekali, Zev. Dengan hal ini, bisa dipastikan pemerintah memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif di bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fungsional banget. Wah, aku terkagum-kagum jadinya. Aku jadi mengenang masa lalu bangsa kita saat peristiwa gerakan Sumpah Pemuda yang selalu menjadi pengingat bagiku. Pasti Sumpah Pemuda yang poin kedua. Bunyinya gimana ya? Aku lupa. Bunyinya itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dengan begitu, para generasi bangsa juga bisa menerapkannya di masa sekarang, yaitu dengan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya supaya dapat memajukan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Oh benar, itu dari Kongres Pemuda II, implementasi dari nilai demokrasi di kalangan rakyat Indonesia. Wow, aku juga ada tambahan nih. Tambahan apa tuh, Rap? Kalian tahu nggak kalau dari semula Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menaklukkan bumi ini dan menguasai semua yang ada di atas bumi serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Oh, itu ada di kitab Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Wah, kalian keren sekali. Ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesaksian Tuhan luar biasa dan berharga bagi setiap umatnya, terutama bagi masa depan kita. Wah, nggak terasa nih. Kalian sudah menemani kita sampai di penghujung podcast ini. Jangan bosan-bosan ya, dan semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari podcast ini. Sampai jumpa.